Rumah tangga itu bahtera pahala terbesar dalam hidup kita. Karena selama kita masih berumah tangga tidak bercerai, maka pahalanya sebagai istri dan sebagai suami jalan terus. Walaupun cuma aktivitas biasa. Cuma ngobrol, cuma jalan, segala macam. Lalu kenapa disia-siakan ini? Ya, itu. Istri yang soleha, ya, itu ada kriterianya. Cukup banyak. Tapi yang paling dasar, itu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, mulai situ dulu. Surah nomor 4 ayat 34. Allah sebutkan tentang kriteria wanita yang salihah, muslimah yang baik, yang sejati itu sebenarnya salihah. Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu. Mulai Allah jelaskan di sini. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kemudian lanjutan ayatnya itu tentang masalah kalau wanita nusyud. Wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Terjemahannya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini poin pertama. Kalau Anda mau menjadi istri yang salihah, maka Anda harus tahu Anda bukan pemimpin, suami Anda pemimpin. Pemimpin itu siapa? Yang dipatuhi, yang dijalankan titahnya gitu kan. Tapi Anda bukan bawahan, Anda pendamping. Ya, pendamping. Sehingga keputusan memang ada di tangan suami. Jangan dibalik ini. Karena banyak rumah tangga kacau karena istri yang mau mengatur. Gak bisa. Kecuali memang ya Anda mau ikutin selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis yang melarang wanita keluar tanpa izin suami, gak boleh gitu kan. Kemudian kalau dia lagi, nanti akan kita jelaskan beberapa hak dan kewajiban insya Allah ke depannya, itu juga sama, dia harus izin sama suaminya. Memang suami ini luar biasa. Dan ibu-ibu harusnya bersyukur karena tidak ada poliandri dalam Islam. Ibu nggak boleh punya dua suami. Ibu hanya punya satu suami, poliandri. Karena kalau dua suaminya, dua-dua tuangkan sperma lalu hamil, siapa ayahnya? Nggak jelas ayahnya, makanya tidak ada. Berarti ibu hanya bakti dengan satu laki-laki ini saja. Hanya ini satu saja. Dengan baik dengan dia, patuh dengan dia, bukan karena dia, tapi karena perintah Allah. Jadikan dia sebagai qawwam, pemimpin. Ya, biarkan keputusan, boleh kita berikan saran segala macam, biarkan keputusan, kecuali dia punya keputusan melanggar hukum Allah, baru kita jangan patuhi. Karena ketaatan pada makhluk tidak boleh yang berbau maksiat kepada Khalik. Kata Nabi SAW, la ta'ata di makhlukin fi maksiati Khalik. Ya, kita sebagai anak nggak boleh bakti, nggak boleh taat sama orang tua kalau yang disuruh maksiat, nggak boleh. Contoh misalnya orang tua kita suruh kita buka hijab, atau misalnya suruh kita tidak sholat, nggak boleh kita ikut walaupun orang tua kita. Sama juga istri pada suami, tidak boleh mereka patuhi suaminya kalau berbau maksiat. Tapi kalau tidak, hanya disuruh temanin duduk, ngobrol, jalan, silaturahim keluarga, ikutin saja. Itu sudah ibadah. Seseorang berstatus istri atau suami itu ibadah. Status itu saja ibadah. Ibu misalnya tunggu di rumah nih, tunggu suaminya, atau aktivitas secara umum. Supaya mudah difahami begini. Puasa dulu deh. Puasa itu mulai azan subuh sampai azan maghrib, Bapak Ibu lagi berada di sebuah bahtera pahala namanya puasa. Kapal pahala ini, ya. Mulai azan subuh sampai azan maghrib. Ibu lagi duduk, lagi ngobrol, tetap pahala puasa jalan. Sampai azan maghrib baru terputus. Nah, orang kalau menikah, mulai akad nikah status suami istri sampai salah satunya meninggal. Bahkan ada banyak amal-amal yang tetap berjalan setelah meninggal, seperti adanya anak misalnya yang soleh, yang mendoakan dia, anak-anak yang soleha, maka itu berlanjut. Berarti rumah tangga itu bahtera pahala terbesar dalam hidup kita. Karena selama kita masih berumah tangga tidak bercerai, maka pahalanya sebagai istri dan sebagai suami jalan terus. Walaupun cuma aktivitas biasa. Cuma ngobrol, cuma jalan, segala macam. Lalu kenapa disia-siakan ini? Ya, itu. Jadi ini bahtera pahala yang luar biasa. Oleh karena itu harus betul-betul fokus di sini. Yang paling pertama, usahakan selalu sodorkan ke suami. Kalau dia tanya ibu, bagaimana pendapatmu? Baru kita kasih pendapat. Jangan kita yang atur ini. Ya, ini jangan diatur karena pengaturan ini berbahaya. Memberikan masukan boleh. Allah yang bilang itu, bukan saya. Kepemimpinan nomor satu harus di tangan suaminya. Dia menentukan jalan atau tidak. Pernah dengar nggak? Ada namanya Amir Safar. Kan kita punya banyak pemimpin ya, yang kalau ada orang diangkat oleh Allah jadi pemimpin tidak boleh dilanggar.
Seperti contoh misalnya Amir Safar. Amir Safar itu kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian safar 2 atau sampai 3 orang, maka jangan safar kecuali menunjuk satu orang jadi Amir Safar, pemimpin safar. Nanti dia yang bilang jalan tidak. Mungkin kalau di pesawat itu kaptennya gitu ya. Dia yang tentukan jalan atau tidak. Nah itu harus ada dan harus dipatuhi. Gak boleh dilanggar. Betapa kacaunya penerbangan pesawat kalau tidak ikutin. Semua punya pendapat sendiri. Yang harus ada kaptennya. Pemimpin negara, presiden harus satu. Gak ada 2 presiden. Harus satu. Ada pendampingnya, wakilnya iya. Tapi hanya memberikan saran. Keputusan mutlak ada di tangan dia. Imam sholat. Imam. Sekarang ibu dan bapak ikut sholat berjamaah nih. Ternyata imamnya di sholat duhur kayak tadi lupa tahiyat pertama. Kita udah ingatin nih. Jemaah laki-laki sudah bilang subhanallah. Ibu-ibu kalau perempuan tuh menepuk punggung tangannya. Kalau dia tidak ngah. Sekarang pertanyaan, kita harus langgar imamnya? Contoh misalnya imam tidak tahiyat. Dia lupa nih, dia berdiri ke rakaat, dia kira sudah rakaat ketiga misalnya. Atau dia kira masih rakaat pertama. Kita sudah ingatkan, subhanallah laki-laki. Jemaah perempuan sudah tepuk punggung tangannya, dia tidak mau juga. Apakah kita dulu tahiyat? Nah, kita harus ikutin dia. Ya, seperti itu. Itu pemimpin. Ya. Di sini bukan berarti mendukung sesuatu yang salah, bukan. Tapi ada syariat yang mengatur. Nah, begitu juga ya anak pada istri pada suami. Ya, begitu juga dengan bawahan pada atasan. Masyarakat pada pemimpin negara semua sama. Nah seperti itu kurang lebih. Lalu Allah sebutkan apa yang membuat suami itu menjadi pemimpin. Allah tidak sembarangan mengangkat. Lihat di sini Allah bilang, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain karena mereka laki-laki menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ibu kalau seandainya ayahnya ibu yang berikan ibu uang, normal. Ayah kasih anaknya normal. Tapi kalau suami kasih ibu uang, ini suami orang lain. Bukan mahram kita. Kan kita tidak boleh nikah sama mahram ya. Harus nikah sama orang lain. Nggak boleh ayah, nggak boleh kakek, nggak boleh paman. Karena kalau pakai akal manusia kan, ya ayah lebih pantas nikahi anaknya. Tapi itu akal manusia. Syariat Allah tidak begitu. Nggak boleh nikah sama mahram. Hukumnya haram. Bab zina paling berat adalah zina dengan mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, itu paling berat. Ya, zina itu paling berat. Ya. Jadi di sini suami itu orang asing, ibu-ibu sekalian ya, orang asing. Tapi begitu dia jadi status suami, Allah wajibkan dia memberikan kebutuhan ibu, nafkah, 5 hal: makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semampu dia. Itu namanya nafkah. 5 hal ini harus dia berikan. Dan semua suami yang membengkalikan kewajiban nafkahnya ini, maka dia dosa besar.